Bangsa Agartha dipercaya merupakan sebuah kota atau kerajaan di dalam bumi yang ditinggali oleh makhluk asing dengan peradaban maju. Legenda ini muncul karena pada zaman dulu orang-orang percaya bahwa bumi ini kopong dan berisi orang-orang dengan ras berbeda. Penduduk Agartha dipercaya memiliki wujud yang sama dengan orang-orang di permukaan pada umumnya. Namun mereka sudah menjadi manusia dengan kecerdasan sempurna. Kehidupan mereka pun diceritakan lebih harmonis daripada manusia-manusia yang hidup di permukaan bumi, tanpa perang dan tanpa rasisme sama sekali. Dan inilah teori konspirasi tentang adanya kehidupan di dalam perut bumi. Menurut suatu teori mengenai relasi kehidupan manusia di bumi menyebutkan bahwa bumi adalah planet yang berusia kira-kira 4,5 miliar tahun ini memiliki ruang hampa di bagian tengah, dan konon disitulah bangsa Agartha hidup dengan penuh pengetahuan dan kebijakan. Cerita ini mulai pertama kali dicetuskan oleh seorang okultis asal Perancis yang bernama Alexander Saint-Yves lewat bukunya yang berjudul Mission de Indian Europe pada tahun 1886. Buku tersebut diklaim oleh Saint-Yves sebagai kesaksian yang meyakinkan tentang keberadaan bangsa Agartha. Menurutnya, bangsa Agartha ini tinggal di gua-gua jauh di bawah tanah dan sering berkomunikasi dengannya dengan menggunakan cara telepati. Mereka awalnya adalah sejumlah pemerintah atau bangsa gitulah yang sebelumnya hidup di permukaan bumi. Namun mereka ini disingkirkan ke dalam ruang bumi yang hampa di akhir zaman Kali Yuga, kira-kira sekitar 3200 sebelum Masehi. Menurut cerita dari Saint-Yves, kehidupan di bawah bumi atau ruang hampa yang dihuni oleh bangsa Agartha ini memiliki keindahan seperti di daratan Himalaya. Ruang hampa yang dimaksudkan ini juga pernah dicetuskan oleh seorang astronomi dan ahli geofisika bernama Edmund Halley pada tahun 1692 yang merupakan orang yang sama yang menemukan komet Halley sesuai sama namanya. Menurut Edmund Halley, bumi ini memiliki kedalaman sekitar 800 km dan terdiri dari 2 cangkang bulat serta sebuah inti bumi. Di antara lempeng konsentrik itulah terdapat ruang hampa. Teori Halley ini masih ada yang mempercayai secara turun-temurun. Bahkan di abad ke-19, teori ini masih dipertahankan oleh seorang perwira bernama John Cleves Sims Jr. dan seorang penjelajah dan juga editor surat kabar bernama Jeremiah N. Reynolds. Seperti yang diceritakan di dalam buku Banfard's Folly tahun 2001, Sims sangat yakin bahwa kutub utara dan kutub selatan masing-masing terdapat sebuah lubang yang bisa mengantarkan kita ke kawasan ruang hampa yang berada di dalam bumi. Berlandaskan ide dari Sims tersebut, Jeremiah Reynolds mencoba untuk membuktikannya dengan mencoba mencari pendanaan dari pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan penjelajahan ke benua Antartika dan mencari lubang yang disebut-sebut bisa mengantarkan manusia ke dalam ruang hampa dan ke kawasan bangsa Agartha. Namun pemerintah Amerika Serikat menolak permintaan pendanaan yang diajukan oleh Reynolds karena penjelajahan tersebut sangatlah beresiko. Karena faktor cuaca dingin yang sangat ekstrim di wilayah Antartika yang berisiko bisa menghilangkan nyawa. Karena belum adanya pembuktian nyata, cerita tentang bangsa Agartha ini masih dianggap sebagai mitos yang memiliki akar dalam kultur Hindu. Nama Agartha sendiri konon diambil dari kata Aryavarta, yaitu lokasi asal mula umat Hindu. Aryavarta juga terikat erat dengan sebuah tempat dalam kultur Buddha Tibet bernama Shambhala, yang berarti tempat penuh kedamaian. Kisah tentang tempat tersembunyi itu juga disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Taha ayat 6-7 yang berbunyi, "Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi." Sebagian orang menganggap bahwa ayat ini ditafsirkan untuk menyinggung kehidupan bawah tanah hingga memunculkan teori tentang bangsa Agartha. Menurut legenda yang diceritakan,
Agartha adalah tempat istimewa di mana penghuninya sangat sempurna, memiliki ilmu yang tinggi dan kekayaan alam yang berlimpah. Namun itu semua hanya berdasarkan menurut legenda. Bagaimana jika kita berpacu pada ilmu pengetahuan manusia tentang ruang hampa bumi? Dilansir dari Extreme Tech, peneliti geologi memperkirakan bahwa jarak dari permukaan menuju ke inti bumi adalah 6.371 km. Isi dalam tanah planet ini pun dipastikan tidak semata-mata hampa. Dari permukaan bumi, seseorang akan melewati lapisan kerak sedalam 35 km. Kemudian diikuti mantel bumi setebal 2.855 km yang terdiri dari dua jenis, yaitu mantel atas yang padat dan mantel bawah yang sedikit cair. Setelah itu seseorang akan sampai ke lapisan inti bumi. Ini baru lapisan, bukan inti buminya. Lapisan inti bumi ini terdiri dari dua lapis, yaitu lapisan luar yang berupa lelehan besi nikel dan lapisan dalam berupa padatan besi nikel. Uniknya, dalam sejarah manusia kita baru bisa menggali paling dalam hingga 12 km saja, yaitu lewat pengoboran Kola Super Deep Borehole yang sebelumnya udah pernah saya bahas, yang orang Rusia menggali lubang sedalam 12 km untuk penelitian. Namun mereka malah menemukan suara jeritan dari jutaan manusia seperti sedang disiksa. Sebenarnya para ilmuwan sendiri masih belum yakin dan tidak benar-benar tahu tentang apa yang ada di bawah lapisan kerak bumi. Di samping itu, pada tahun 2013 peneliti geologi menemukan bahwa inti bumi memiliki temperatur 6000 derajat Celcius atau 1000 derajat lebih panas dari permukaan matahari. Maka sulit dibayangkan ada bangsa manusia yang sanggup bertahan di dalam perut bumi yang padat dan panas luar biasa. Selain itu, pemahaman eksentrik tentang bumi berongga atau ruang bumi hampa tidak akan mendapatkan data yang mendukung dan hanya jadi kegemaran kelompok-kelompok okultis dari pengikut Saint Yves. Berdasarkan penjelasan dari sisi ilmu pengetahuan, gue sih yakin gak ada manusia yang bisa hidup di dalam perut bumi. Kenapa? Karena disebut sebagai bangsa berarti kan manusianya nggak sedikit gitu. Manusia itu butuh yang namanya oksigen buat hidup, apalagi sinar matahari buat kesehatan badan. Tapi kan di dalam perut bumi oksigen ini sangatlah sedikit, sedangkan sinar matahari benar-benar nggak bisa masuk sama sekali. Tapi itu semua cuma pendapat awam dari gue pribadi. Kalau kalian gimana? So, itulah teori konspirasi tentang adanya kehidupan bangsa Agartha yang hidup di bawah tanah. Percaya atau enggaknya itu adalah hak setiap orang. Silahkan jadikan kolom komentar sebagai tempat berbagi opini kalian dan tempat berdiskusi dengan bijak. Sebelum gue pamit, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga video ini menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Gue Yusuf, ciao.